Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren ini. Bersama saya Firman Hussein. Ayo sahabat Safir Channel, di-subscribe, like dan komen. Pada perjumpaan kali ini, saya akan mengkisahkan tentang Nabi Ismail ditaruh di padang gurun tandus Mekah bersama ibunya dan membangun Ka'bah, rumah suci Allah. Bagaimana perjalanan kisahnya? Ayo bersama-sama kita ikuti kisahnya berikut ini. Kisah Nabi Ismail dan terbentuknya suku Jurhum di Mekah merupakan salah satu episode penting dalam sejarah Islam yang sering dikaitkan dengan asal-usul masyarakat di wilayah tersebut. Cerita ini berawal dari perjalanan panjang yang dialami oleh Nabi Ibrahim bersama istrinya, Siti Hajar, dan putra mereka, Ismail. Pengasingan Ismail dan Hajar di lembah Mekah. Setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan putranya ke sebuah lembah yang sepi dan tandus, yang saat itu dikenal sebagai Bakkah, dan kini dikenal sebagai Mekah. Lembah ini dikelilingi oleh gunung-gunung, sangat gersang, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan atau sumber air. Saat itu, Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail dengan sedikit perbekalan makanan dan air. Setelah itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar melindungi keluarganya dan memberikan mereka rezeki yang cukup. Doa Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 37, yang artinya, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Setelah Ibrahim pergi, Hajar dan Ismail mulai kehabisan bekal mereka. Hajar, yang panik karena tidak ada sumber air, berlari bolak-balik antara dua bukit, Safa dan Marwah, untuk mencari pertolongan atau sumber air. Setelah 7 kali berlari, Malaikat Jibril turun atas perintah Allah dan menghentakkan sayapnya di tanah dekat kaki Ismail. Dari sana, memancarlah air Zam-Zam, yang kemudian menjadi sumber kehidupan bagi mereka di lembah gersang itu. Kedatangan suku Jurhum. Keajaiban munculnya air Zam-Zam di tanah yang tandus menarik perhatian para kafilah yang melewati wilayah tersebut. Pada saat itu, ada suku kuno yang dikenal sebagai suku Jurhum, yang sering melintasi daerah Arab. Suku Jurhum berasal dari Yaman, sebuah bangsa Arab asli yang terkenal sebagai para pedagang dan pengelana. Suku Jurhum melihat keberadaan burung yang terbang berputar-putar di atas lembah. Di daerah gurun, kehadiran burung biasanya menandakan adanya air. Oleh karena itu, para kafilah suku Jurhum mendekati lembah Mekah untuk menyelidiki dan menemukan sumber air Zam-Zam. Saat mereka tiba di sana, mereka menemukan Hajar dan Ismail hidup dengan air yang memancar dari sumur tersebut. Suku Jurhum melihat bahwa ini adalah tempat yang diberkahi dan menawarkan diri untuk tinggal di dekat Hajar dan Ismail dengan syarat mereka mendapatkan izin untuk menggunakan air Zam-Zam. Hajar menerima mereka dengan syarat bahwa kendali sumur Zam-Zam tetap berada di bawah keluarganya, Ismail dan suku Jurhum. Ismail tumbuh besar di bawah bimbingan ibunya Hajar dan pengaruh suku Jurhum yang tinggal di sekitarnya. Karena dia tumbuh di antara mereka, Ismail mempelajari bahasa Arab dari suku ini dan menjadi bagian dari masyarakat mereka. Bahkan, Ismail dikenal karena sifatnya yang baik dan kemampuannya dalam berdagang serta berinteraksi dengan masyarakat Jurhum. Ketika Ismail dewasa, dia menikah dengan seorang perempuan dari suku Jurhum, dan dari keturunan inilah akhirnya bangsa Arab keturunan Ismail bermula. Pernikahan ini mengukuhkan ikatan antara Ismail dengan suku Jurhum dan menjadikan keturunannya sebagai bagian integral dari masyarakat Arab. Seiring berjalannya waktu, Mekah berkembang menjadi pusat perdagangan karena keberadaan air Zam-Zam. Masyarakat di sekitarnya mulai tinggal dan bermukim di wilayah tersebut, dan suku Jurhum mengambil peran penting dalam membangun peradaban di sana.
Suku Jurhum mengendalikan wilayah Mekah untuk beberapa generasi, hingga akhirnya mereka kehilangan kekuasaan di kemudian hari. Kisah Nabi Ismail di Mekah dan kedatangan suku Jurhum merupakan bagian penting dari sejarah Arab dan Islam. Dari sinilah asal-usul bangsa Arab keturunan Ismail berkembang. Sumur Zam-Zam menjadi simbol keberkahan yang diberikan oleh Allah, dan Mekah, yang awalnya hanya lembah tandus, berkembang menjadi pusat spiritual dan perdagangan yang penting hingga sekarang. Keturunan Ismail, melalui pernikahannya dengan perempuan dari Jurhum, menjadi cikal bakal banyak suku-suku Arab yang menghuni Jazirah Arab. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisah Nabi Ismail ini? Ayo bersama-sama kita simak kembali kisahnya berikut ini. Setelah Nabi Ismail menetap di Mekah dan menikah dengan perempuan dari suku Jurhum, kisah kehidupan Nabi Ismail tidak hanya berkaitan dengan terbentuknya masyarakat di Mekah, tetapi juga mencakup banyak peristiwa penting lainnya, termasuk pembangunan Ka'bah, perannya sebagai nabi, serta hubungan antara keturunan Ismail dengan bangsa Arab dan generasi setelahnya. Pembangunan Ka'bah, salah satu momen paling bersejarah dalam kisah Nabi Ismail di Mekah adalah pembangunan Ka'bah. Setelah beberapa tahun berlalu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali ke Mekah dan membangun Baitullah, rumah Allah, yang kini dikenal sebagai Ka'bah, bersama putranya, Ismail. Menurut riwayat, Nabi Ibrahim datang ke Mekah dan menemui Ismail, lalu menyampaikan perintah Allah untuk membangun sebuah tempat suci sebagai pusat ibadah umat manusia. Allah menyebut Ka'bah sebagai rumahnya di bumi, tempat yang akan menjadi tujuan haji bagi umat manusia hingga akhir zaman. Ibrahim dan Ismail kemudian mulai membangun fondasi Ka'bah di lokasi yang sekarang terletak di pusat Masjidil Haram. Mereka mengangkat batu dan menyusunnya menjadi struktur berbentuk kubus. Dalam Al-Quran, kisah ini diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 127. Dan, ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan, membangun, dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." QS Al-Baqarah 127. Selama proses pembangunan, Nabi Ismail membantu ayahnya dengan menyediakan batu dan menyusun bangunan bersama-sama. Sebuah batu khusus yang dikenal sebagai makam Ibrahim digunakan oleh Nabi Ibrahim sebagai pijakan saat membangun bagian atas Ka'bah. Batu ini masih ada di dekat Ka'bah hingga saat ini. Ketika pembangunan hampir selesai, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk meletakkan Hajar Aswad, sebuah batu hitam yang mulia, di salah satu sudut Ka'bah. Hajar Aswad ini kemudian menjadi bagian penting dari ritual haji dan umrah, di mana para jamaah mencium atau menyentuhnya sebagai bentuk penghormatan. Seruan haji. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyerukan ibadah haji kepada seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman kepada Ibrahim dalam surah Al-Hajj ayat 27. Dan serulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. QS Al-Hajj 27. Nabi Ibrahim kemudian berdiri di dekat Ka'bah dan menyeru umat manusia untuk melaksanakan haji. Allah menjadikan seruan itu sampai ke seluruh penjuru dunia, dan sejak saat itu, ibadah haji menjadi salah satu rukun Islam yang dilaksanakan oleh umat muslim dari segala penjuru dunia hingga sekarang. Kehidupan Ismail sebagai nabi. Selain peran pentingnya dalam pembangunan Ka'bah, Nabi Ismail juga dikenal sebagai nabi yang diutus kepada masyarakat di wilayah Mekah. Beliau mengajarkan ajaran tauhid, yakni menyembah Allah yang esa, serta memberi petunjuk kepada suku Jurhum dan suku-suku lainnya yang tinggal di sekitar Mekah. Nabi Ismail dikenal sebagai nabi yang penuh kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Salah satu kisah besar yang menunjukkan ketaatan Nabi Ismail adalah peristiwa penyembelihan Ismail, yang juga dikenal sebagai kisah pengorbanan,
dalam Islam disebut sebagai Ibrahimiyah atau kurban. Dalam peristiwa ini, Allah menguji Nabi Ibrahim dengan memerintahkannya melalui mimpi untuk menyembelih putranya, Ismail. Ketika Ibrahim menyampaikan wahyu ini kepada Ismail, anaknya menunjukkan sikap ketaatan dan kesediaan yang luar biasa, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Dia, Ismail, menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." QS Asy-Syaffat 102. Namun, ketika Ibrahim hendak melaksanakan perintah tersebut, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk belas kasihannya dan penghargaan atas ketaatan Ibrahim dan Ismail. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam ibadah kurban yang dilakukan setiap tahun pada Hari Raya Idul Adha. Pengaruh keturunan Ismail. Keturunan Nabi Ismail memainkan peran penting dalam sejarah bangsa Arab. Melalui keturunan Ismail, terbentuklah banyak suku yang kemudian menjadi bangsa Arab yang mendiami Jazirah Arab. Keturunan Ismail menyebar di seluruh wilayah Arab dan menjadi bagian dari perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di kawasan tersebut. Di antara keturunan Nabi Ismail, lahirlah seorang tokoh penting yang membawa perubahan besar bagi dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah keturunan langsung dari Ismail melalui silsilah yang panjang, yang menjadi penutup dari rangkaian kenabian. Beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Ismail, dan para nabi sebelumnya. Akhir suku Jurhum di Mekah. Meskipun suku Jurhum memerintah Mekah selama beberapa generasi setelah Nabi Ismail, seiring berjalannya waktu, kekuasaan mereka mulai memudar. Riwayat menyebutkan bahwa suku Jurhum menjadi sombong dan mulai bertindak sewenang-wenang. Mereka memperlakukan penduduk Mekah dengan buruk dan menyalahgunakan hak istimewa mereka dalam mengelola sumur Zam-Zam dan Ka'bah. Akhirnya, suku Jurhum diusir dari Mekah oleh suku lain yang lebih kuat, yakni suku Huza'ah. Sebelum mereka pergi, suku Jurhum menutup sumur Zam-Zam dan menyembunyikan lokasinya. Sumur Zam-Zam kemudian hilang dan terlupakan selama bertahun-tahun hingga ditemukan kembali pada masa kakek Nabi Muhammad, Abdul Muthalib, yang menggali kembali sumur tersebut setelah mendapat petunjuk dari mimpi. Penyetop. Kisah Nabi Ismail di Mekah bukan hanya tentang pembentukan masyarakat Arab dan kedatangan suku Jurhum, tetapi juga tentang ajaran ketaatan, keberkahan, dan asal-usul peradaban Islam yang berpusat di Mekah. Dari Ismail, lahir generasi yang akhirnya mengantarkan dunia kepada risalah yang paling sempurna melalui Nabi Muhammad SAW, yang menyempurnakan misi para nabi sebelumnya. Ka'bah, yang dibangun oleh Ismail dan Ibrahim, tetap menjadi pusat spiritual bagi umat muslim di seluruh dunia hingga hari ini. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ayo kita simak bersama-sama berikut ini.